Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk. Oke, Yuri, tadi kita udah bahas banyak ya soal perbedaan budaya Korea, Indonesia, terus habis itu tentang pernikahan dan tekanan-tekanan. Sekarang kita masuk ke makanan. Ini nih benar-benar makanan Korea tuh sekarang lagi menjamur banget juga di Indonesia. Banyak banget tren-tren makan, daging apalah tuh lagi banyak banget. Nah, sekarang kalau misalnya aku nanya sama kamu, boleh nggak? Iya. Kamu bisa jawab gak nih kira-kira lebih favorit makanan Indonesia atau makanan Korea? Aduh, masalahnya tuh ini dua-duanya tuh beda gitu loh, dan dua-duanya aku suka. Kalau harus disuruh pilih, aduh susah sih. Aduh, susah banget sih ini mah. Makanan Indonesia yang paling kamu favorit apa? Aduh, banyak banget lagi. Misalnya kayak nasi Padang juga enak, terus ada nasi goreng juga enak. Kayak wow, kayak misalnya kalau jajanan juga martabak enak banget. Ya ampun, banyak banget yang aku suka. Gila. Jadi semuanya ya suka ya. Nah, kalau misalnya makanan Korea ini kan rasanya sedikit Iya. sama ya sama masakan Indonesia gitu loh. Nah, kamu kalau misalnya di Korea sendiri nih biasanya makanan yang paling kamu suka apa sih? Di Indonesia, Ya hmm, Korea, makanan Korea yang kamu hmm. suka. Apa ya, sebenarnya banyak sih sekarang udah karena banyak yang jual makanan Korea di Indonesia. Aku suka kimbap juga aku suka, tteokbokki juga aku suka. Pasti pada familiar lah ya, semua sekarang udah banyak banget yang jual di sini. Oke, jadi semuanya ya suka dan nggak bisa milih nih si Yuri nih, lebih suka Indonesia apa makanan Korea nih? Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita sebut bahas juga kalau misalnya makanan Korea itu udah menjamur di Indonesia. Sebetulnya yang mereka remake, yang orang-orang Indonesia remake itu makanan Korea itu sebetulnya rasa otentik gak sih? Atau sebetulnya secara garis besar sih iya, tapi sebenarnya kurang ini, kurang rasa, kurang pedesnya, kurang asamnya mungkin. Gimana Yuri pengalamannya? Rata-rata yang aku pernah cobain yang orang Indonesia jual sih, em agak berbeda. Berbedanya mungkin karena kan target marketnya mungkin untuk orang Indonesia kali ya, jadi bumbunya tuh lebih kencang atau kayak kadang-kadang lebih pedas gitu. Jadi agak beda sih, agak beda sih. Tapi ada juga beberapa yang menjual dengan menu otentik Korea, cuman kebanyakan, rasanya sedikit berbeda. Bener karena kan juga masih di samain ya sama lidah-lidah orang Indonesia yang sebetulnya kan makanan Indonesia kan makanan yang kayak akan Hmm, bumbu ya gitu. Kalau kayak di Jawa banyak bumbu manis misalkan, Sumatera santan, ini itu sambal dan lain-lainnya. Jadi kalau makanan Korea nih autentiknya tuh seperti apa? Karena jujur aku belum pernah nih makan makan autentik Korea. kayak misalnya tuh kalau makanan Korea, kalau harus dibandingin sama makanan Indonesia tuh, pedasnya tuh beda sih, kayak pedesnya Indonesia menurut aku lebih pedes, dan juga makanan Indonesia tuh lebih kenceng rasanya, kayak misalnya dalam segi, baunya lebih kencang atau enggak kayak rasanya juga lebih kencang, ngerti nggak Kak? Lebih kencang gitu. Ya kita Kayak ngerti-ngertiin sih. ya Mungkin maksudnya kan lebih lebih gitu, lebih pokoknya ledek kan gitu, ada gimana ya sambelnya ledek lagi? gitu-gitu. Ya nggak sih, maksudnya lebih pedes apa ya, asem-asemnya kan kalau kimchi kan apa Iya ya? lebih asin, Iya asem, iya gitu lebih kan, lebih iya lebih seger gitu iya bener ya, bener. lebih seger gitu Mhm, rasa-rasanya. Nah, kalau misalkan di sekarang nih kan kamu betul tinggal betul. di Indonesia, kamu masih sering nggak makan atau masakan di rumah gitu kamu otentik Korea banget gitu? Dan biasanya apa yang masih kamu makan di rumah? Oh, aku kalau di rumah makannya makanan Korea sih, karena ibu aku yang masak masakan Korea, jadi otentik sih. Ya ya makanannya kayak yang lihat di drama Korea yang muncul kayak nasi, terus ada kayak banyak ini-ininya, seperti seperti yang orang tahu. Semuanya dimasak, jadi itu otentik sih. Iya, dan juga misalnya aku lihat juga ini berdasarkan aku nonton drama Korea ya, kalau misalkan makan itu kayak lauk-lauknya tuh dipisah gitu, emang 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 dari dulu emang begitu ya kalau orang Korea ya kalau makan ya. Iya, lauk-lauknya banyak.
Nah kalau misalnya di Indonesia juga nih, sekarang soal transportasi. Kan kalau misalnya di Indonesia kan juga ada yang namanya bus, ya kan, transportasi umum gitu loh. Kalau misalnya Yuri sendiri, ini kan sekarang tuh juga ada ya kendaraan online. Lebih suka di Jakarta atau di Indonesia, suka transportasi umum atau transportasi online? Aku pribadi kalau di sini di Indonesia aku lebih suka transportasi individu sih. Karena transportasi umum tuh kadang-kadang suka terlalu ramai. Apalagi kalau udah kayak jam pulang kerja gitu. Wow, sangat rame jadi. Nah, kan kalau misalnya di Korea kan orangnya juga apa ya, tekun gitu ya. Jadi kayak lebih sehat, sering banyak jalan juga gitu. Keadaan transportasi kalau lagi work hour gitu tuh di Korea gimana sih? Sehektik di Indonesia kah? Sedempet-dempet di Indonesia kah? Atau mereka tuh tetap terstruktur gitu loh, antrian dengan sesuai jalur, atau mereka tetap tertib? Nah, seperti apa sih keadaannya, boleh nggak digambarin gitu biar kita bisa, oh gini di Korea gitu. Hmm, kalau misalnya traffic di jalanan gitu ya, kalau naik mobil harus on regulation sih, benar-benar harus taati. Karena kalau enggak ya bisa didenda dan segala macam, kayak CCTV-nya ada di mana-mana gitu loh di jalan. Cuman kalau misalnya kayak MRT atau kayak kereta bawah tanah, itu dempet-dempetnya sama sih. Apalagi kayak mau ngantor, jam ngantor atau jam pulang kantor, itu dempet-dempetnya sama banget, sampai dulu tuh ada yang orang khusus staff yang bantu dorong-dorongin masuk gitu loh, masuk ke keretanya gitu. Di Indonesia juga kadang-kadang gitu sih, banyak yang bantu masuk dorongin orang ke dalam itu. Cuman kalau selain jam sibuk, sepertinya di Korea lebih terstruktur sih, lebih ditaati polisi-polisinya. Iya. Setahu aku, sepengalaman aku. Ini saya juga, kalau budaya Korea Selatan itu kan sekarang lagi menggemparkan dunia ya, bisa dibilang ya. Bahkan juga BTS tahu aku ada di PBB juga ya kalau nggak salah. Pokoknya intinya sangat-sangat apa ya, mendunia gitu. Semua tentang Korea, skincare tentang Korea, sampai boy band pun mengarah ke Korea. Nah sekarang kita bicara di Indonesia, budaya Korea udah masuk juga di Indonesia. Ada nggak sih mungkin menurut kamu nih sebetulnya orang-orang yang salah menginterpretasikan budaya Korea gitu? Menurut kamu gimana? Sepertinya kalau budaya, banyak yang udah tahu sih, mungkin karena kan tapi mungkin kalau dalam segi musik, banyak orang tuh taunya musik Korea tuh cuman sekedar K-pop. Tapi wajar karena K-pop yang booming. Tapi sebenarnya di luar K-pop juga banyak-banyak genre lagu yang bagus. Nah, misalnya ada K-hip hop juga, R&B juga ada. Jadi nggak semua artis atau kayak musician atau lagu di Korea tuh sebenarnya cuma tentang K-pop sih. Itu satu. Dan mungkin juga yang sering banget salah diketahui orang-orang, bukan cuma Indonesia, itu tentang ide, tentang kayak banyak yang mikir kalau di Korea tuh banyak yang operasi plastik mukanya. Cuman tidak salah, namun harus diketahui kalau di Korea banyak tempat yang banyak service operasi plastik, tetapi bukan berarti yang melakukannya itu semuanya orang Korea. Jadi justru banyak dari orang-orang luar negeri datang ke Korea untuk melakukan operasi plastiknya. Jadi emang rate operasi plastiknya tinggi, tapi itu bukan berarti semuanya orang Korea yang melakukan operasi plastik. Karena banyak banget yang mikir atau taunya tuh kayak semua orang Korea yang operasi plastik. Kayak begitu-begitu. Itu yang salah info sih menurut aku, yang sering terjadi. Ya emang sih bener sih, kalau misalnya tentang operasi plastik emang sangat melekat juga, kalau nggak di Korea, di Thailand. jadi
mungkin tadi juga ya kalau misalkan bisa dibilang operasi plastik mungkin juga kebutuhan karena memang harus tuntutan yang tadi kita bahas juga gitu ya. Itu salah satu yang mungkin sangat-sangat ramai dibahas di halayak masyarakat. Padahal sebetulnya banyak kok bukan orang Korea yang melakukan operasi di situ juga gitu. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu nih, kayaknya ini sulit nih buat kamu nih. Kamu sekarang lebih milih tinggal di Indonesia atau tinggal di Korea? Aduh, aduh ini susah banget sih. Aduh, susah banget sih. Tapi kalau harus milih untuk tinggal, untuk hidup, aku kayaknya bakal milih Indonesia sih. Kalau untuk tinggal selamanya gitu. Ya, aku kayaknya milih Indonesia. Wow, kenapa tuh? Karena aku udah bisa bahasa Indonesia, lalu aku juga belajarnya di Indonesia, dan aku lebih lama tinggal di Indonesia sih kalau dibandingin. Dan juga aku lebih nyaman di Indonesia karena lebih, apa ya, lebih santai, asik suasananya, lebih tidak tertekan gitu akunya. Jadi aku bakal milih Indonesia sih. Oke, nah aku mau minta tolong sama kamu terakhir kali ini kita udah masuk ke sesi terakhir, Ya. jadi aku minta tolong sama kamu, boleh dong kamu ucapin pakai bahasa Korea tapi kata-katanya. Smart viewers, jangan lupa saksikan Good Talk setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di www.binus.tv. 오케이. Smart viewers, 매주 수요일 오후 1시에 www.venustV의 굿톡을 시청하는 것을 잊지 마세요.